Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maria. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik ya. Bu Mar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini Bu Mar sehat. Bagaimana Pak? Rahmat juga sehat? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Anak-anak semuanya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Yuk kita bersyukur kepadanya ya. Berikan ayah ibu, ya kita juga harus bersyukur dengan cara taat dan patuh kepadanya. Berikan sehat, kita harus menjaga kesehatan. Kita saat ini sedang pandemi COVID-19. Yuk sekarang kita taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak, hindari kerumunan ya Bu Maria. Iya betul. Nah, anak-anak semuanya, yuk belajar kita hari ini kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang kelima tentang cuaca, kemudian subtema yang kedua tentang perubahan cuaca, dan kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, dalam pembelajaran yang ketiga ini kita mempunyai tujuan belajar. Nanti dengan kegiatan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa sendiri dengan lengkap dan tepat. Yang ketiga, dengan benda konkret, siswa dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Dengan berlatih, siswa dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Yang kelima, dengan menari, siswa dapat mengidentifikasi dan memeragakan gerakan cepat lambat kepala sesuai dengan musik dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan belajar kita. Kita pelajari bersama materi hari ini dengan semangat. Pasti bisa. Anak-anak semuanya, mari kita simak bersama. Sejak pagi hingga siang hari turun terus ya. Sore hari hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, dan Beni serta Edo pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Nah, mereka membawa payung, bersiap jika sewaktu-waktu terjadi hujan kembali. Nah, Siti telah menunggu mereka. Kemudian Siti menyuguhkan dua kotak kue, ya, yang satu rasa coklat dan yang satunya rasa vanila. Nah, anak-anak semuanya di dalam ketika sudah bertemu, ya ada percakapan dulu. Yuk sekarang kita baca percakapan antara Siti dan teman-teman. Kita mulai ya. Dayu, ya, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhannya Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk, kita mulai belajar yuk. Yuk, anak-anak semuanya, mari sekarang kita amati, kita simak penjelasan Siti. Iya. Ya. Disimak anak-anak ya. Di sini Siti mengambil dua kotak kue, yaitu kuenya yang rasa coklat dan vanila.
Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar. Coba kamu ikuti anak-anak. Kuenya Siti yang coklat dipotong menjadi 2 untuk temannya, ya. Nah, sekarang setiap anak mendapat berapa bagian? Kalau kuenya Siti 1 dibagi menjadi 2 orang, ya. 1 anak mendapat berapa bagian? Ayo anak-anak, masih ingat kemarin? Jangan. Ayo, 1 anak menjadi berapa bagian? Tuliskan pecahannya. Yaitu nilainya setengah. 1 anak mendapat setengah. Ya, itu nilai pecahannya. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian. Karena temannya Siti ada 3, maka vanilanya dipotong menjadi 3 sama besar. Nah, setiap anak diberi sepertiga, 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 karena kuenya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Ya, sekarang anak-anak, Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potong kue coklat menjadi 2 sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar. Nah, sekarang kue Siti tadi yang setengah dipotong lagi anak-anak. Ya, karena temannya ada yang datang lagi. Ya, tadi dipotong menjadi 2 orang. Sekarang dipotong menjadi 4 orang. Ya. Nah, sekarang berapa nilainya? Nilai pecahannya? Kalau 1 bagian dipotong menjadi 4 sama besar. Nah, nilainya yaitu 1/4. Ya. Sekarang coba bandingkan anak-anak. 1/4 kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, yang kue coklatnya nilainya 1/4, yang vanila nilainya 1/3. Kayaknya apa ya, besar yang ini ya? Bandingkan mana yang besar. Kemarin sudah diajarkan Bu Guru ya. Ini lebih besar ya, Bu ya? Yang 1/3 ya, Bu ya? Iya. Potongannya ini lebih besar ya. Dengan mengalihkan silang ya anak-anak, masih ingat mengalihkan silang? Oh iya, masih. Kita kalikan silang, ya. Nah, kalau sudah dikalikan silang, anak-anak bisa melihat berapa hasilnya. Letakkan tandanya. Ayo, bagaimana anak-anak? Tandanya apa? Ayo. Nah ini Bu, yang Iya. di sini yang kurang dari, lebih dari itu kita masih bingung, Bu. Oh iya, anak-anak, jadi tanda kurang dari. Ya, tanda kurang dari. Anak-anak pernah melihat ini ya, paruhnya burung ya? Oh iya, paruhnya burung tuh bentuknya seperti ini tuh anak-anak. Nah, paruh burung ini kalau kita beri tongkat di depannya, nah, akan membentuk huruf apa anak-anak? Oh, huruf K. Ya. Karena membentuk huruf K, maka anak-anak mudah untuk mengingatnya. Berarti tanda itu dibaca kurang dari, karena K. Ya, paruh burung depannya diberi tongkat. Ya, menjadi huruf K. Maka tanda ini bisa dibaca kurang dari. Ya, lain dengan paruh burung yang menghadap ke sini anak-anak. Ya, yang depan juga diberi tongkat. Iya, menjadi huruf apa ini? B. B. Nah, kalau menjadi huruf B, maka anak-anak membacanya lebih dari atau lebih besar. Karena huruf B lebih besar, anak-anak menyebutnya lebih dari. Paham anak-anak? Oh iya, paham ya? Ya, jadi kalau paruhnya burung begini, depannya diberi tanda, diberi tongkat,
membacanya kurang dari. Paruhnya burung begini, depannya diberi tongkat menjadi huruf B, berarti lebih dari atau lebih besar. Paham? Oh iya, sudah paham. Sekarang kita beri tanda itu 1/4 dengan 1/3. 1/4 bagaimana tandanya? Oh, mudah anak-anak. 3 kita kalikan dengan 1 dulu. Penyebut dikalikan dengan pembilang. Ya, 3 kali 1. Berapa? Oh, 3. Taruh di atasnya kue coklat. Sekarang kue coklat penyebutnya 4. Kalikan pembilangnya kue vanila. 4 kali 1. Berapa anak-anak? 4, pinter. Jadi yang kue coklat tadi kurang dari ya. angka 3. Yang kue vanila tadi karena 4 kali 1 4, angka 4. Berarti 3 ini kurang dari 4. Iya kan? Iya, 3 kurang dari 4. Berarti Betul, tandanya anak-anak? pakai yang ini ya. Ya, tandanya pakai anak. Kurang dari anak-anak. Ya, paruh burung diperhitungkan. Kurang dari. Nah, paham anak-anak? Oh iya. Sekarang yang bawahnya anak-anak. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Ya, coklatnya 2/4, vanilanya 2/3. Ya, anak-anak gunakan perkalian silang tadi. Ayo, perkalian silang. Yang coklat penyebutnya berapa? 4. Kalikan pembilangnya 2. Berapa hasilnya? 4 kali 2 berapa? Yuk, sudah disuruh Bumar sama Pak Rumat mengalikan perkalian. 4 kali 2, 8. Ya, taruh di atas, angkanya ditaruh di atas vanila. 8. Sekarang penyebut 3. Yang vanila penyebutnya 3 dikalikan pembilangnya 2, pembilangnya coklat. Berapa? 3 kali 2. Berapa yuk? 3 kali 2. Harus sudah hafal. Oh iya, pinter. 6. Nah, sekarang anak-anak, di kue yang coklat ada bilangan 6. Vanila ada bilangan 8. Nah, sekarang kita bandingkan. Yang coklat 6 bilangannya, yang vanila 8. 6 titik-titik 8. Ayo tandanya apa? Kurang dari atau lebih dari? 6 titik-titik 8. 6 itu kurang dari atau lebih dari dengan 8? Oh iya, pintar. 6 kurang dari 8. Berarti tandanya iya, paruh burung K, huruf K ini ya. Jadi ya anak-anak masih ingat ya? Ya, jadi tandanya begini, kurang dari ya. Paruhnya menghadap ke sana karena tongkatnya di sini. Lalu yang selanjutnya, bandingkan 3/4 kue coklat dan berapa itu Pak? 3/3. Oh iya, 3/4 coklat, vanilanya 3/3. Sama anak-anak, biar mudah dikalikan silang. Yang coklat penyebutnya 4, kalikan pembilang 3. 4 kali 3 yuk berapa? Ya, siapa yang tahu? Tunjukkan jari. Oh iya, 12. Taruh di vanila. Sekarang yang penyebutnya 3 dikalikan pembilangnya yang coklat 3. 3 kali 3 berapa? Oh iya, ada yang pintar Pak, 9. Ya, berarti angka 9 itu di atas coklat. Yang 12 juga di angka coklat. Ya.
Yang 9 tadi 3 kali 9, 3 kali 3 9 di atas coklat, 4 kali 3 ditaruh di atas vanila. Nah sekarang bandingkan, yang coklatnya tertulis bilangan 9, yang vanilanya 12. 9 dengan 12, ayo 9 itu kurang dari atau lebih dari kalau dibanding 12? Oh iya, pintar. 9 itu kurang dari 12, maka tandanya apa? Kurang, karena kurang maka tandanya kurang. Anak-anak harus ingat, tanda kurang, taruh burung, diberi tanda tongkat di depannya, menunjukkan huruf K berarti kurang ya. Kalau yang begini diberi tongkat berarti lebih dari atau lebih besar. Paham anak-anak? Paham, pintar. Nah, di samping itu tadi dengan menghitung kalikan silang ya Bu ya. Iya. Kalau ini kan dilihat gambarnya juga bisa ya Bu ya. Bisa, iya. Ini 3/3 dengan 3/4. 3/4 hanya segini. Kalau ini Iya. dibandingkan, oh ini lebih besar. Iya. Yang coklat kurang dari, karena Itu karena ada sedikit, gambarnya, ada gambarnya ya. Nanti kalau sudah tidak ada gambarnya, anak-anak bisa menggunakan perkalian silang. Kalau ini ada gambarnya, anak-anak bisa membandingkan besar kuenya ya. Dengan cara itu bisa ya Bu. Nah sekarang kita lanjut masih ini. Nah, Oh iya. ini kita perhatikan ini. Perhatikan, Siti memotong setiap sepertiga bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian. Kamu perhatikan itu. Tadi kue vanila dibagi menjadi 3 karena temannya datang. Aduh, temannya kok datang? Ya, sepertiga tadi dipotong lagi. Ya, yang sepertiga dipotong lagi, sepertiga dipotong lagi, sepertiga dipotong lagi. Baru dibagikan temannya karena di situ temannya datang ada 6 anak-anak. Sekarang setiap anak mendapat berapa bagian? Ayo, bagaimana menulisnya nilai pecahnya? Satu anak mendapat 1/6 ya, karena dibagi 6 anak. Nah, sekarang anak-anak dibandingkan tadi, yang kue coklatnya 1/4, vanilanya 1/6. Anak-anak melihat gambar mungkin bisa, ya. Oh, besar yang ini. Nah, oh besar yang coklat karena ada gambarnya. Tapi besok kalau tidak ada gambarnya, anak-anak bisa menggunakan perkalian silang, yaitu penyebut dikalikan pembilang. Penyebutnya 4, kalikan pembilangnya 1. Berapa anak-anak? 4. Ya, tulis 4 kali 1 4. Sekarang yang satunya, penyebutnya 6, kalikan pembilangnya yang coklat. Ya, 6 kali 1 berapa? 6. Oh ya, berarti angka 6 itu posisinya di kue coklat. Yang bilangan 4 posisinya di vanila. Sekarang kamu bandingkan 6 dengan 4. Ya, 6 itu kurang dari atau lebih dari anak-anak? Yo, yang coklat ada bilangannya 6, yang vanila ada bilangannya 4. Ya, berarti 6 lebih dari 4. Ya toh? 6 lebih dari 4. Maka tandanya bagaimana kalau lebih dari? Ingat, ada paruh burung, depannya diberi tongkat. Ya, berarti tandanya ini lebih dari, ya, ini untuk mengingatnya. Oh, kalau kurang dari itu tandanya bagaimana, lebih dari tandanya bagaimana. Ya, paham anak-anak? Berarti 1/4 itu lebih dari 1/6. Ya, terus lanjutnya anak-anak. Kue coklatnya 2/4, vanilanya 2/6. Ya, sekarang bandingkan mana yang lebih besar. Anak-anak bisa melihat kalau kuenya coklat 2/6 dengan 2/4 dengan 2/6. Kalau dilihat gambar, oh jelas. Kue coklat
lebih dari atau lebih besar kue vanila. Tapi nanti kalau tidak ada gambarnya, ya kalikan silang aja. Penyebut 4 kalikan pembilang 2. Ya, pembilangnya vanila. Berapa anak-anak? 8. Taruh bilangan 8 di vanila. Sekarang penyebut 6 dikalikan 2. Pembilang kali penyebut, ya. Pembilangnya 6. Pembilangnya 2 dikalikan penyebutnya 6. Berapa? Ayo kalikan. 6 kali 2 12. Nah, sekarang yang angka 12 posisinya di kue coklat. Yang 4 kali 2 8 posisi bilangannya di vanila. Sekarang bandingkan 12 dengan 8. Ya, berapa ayo? Yo, berapa? Tandanya bagaimana yo? 6 kali 2 itu ada 12. Posisi bilangan di kue coklat. 8 kali 2 8 bilangannya di posisi kue vanila. 12 dengan 8. 12 ini lebih atau kurang kalau dibandingkan dengan 8? Oh iya, 12 itu lebih dari 6. Nah, kalau lebih, tandanya bagaimana tadi huruf B? Ya, paruhnya burung bagaimana? Nah, ya, berarti paruhnya burung menghadapnya begini. Ini lebih dari. Paham anak-anak? Oh iya, paham. Nah, yang ini biar di anak-anak sendiri ya Bu ya. Oh iya, sekarang tugas sendiri. anak-anak. Nah, ini mencoba saja. Iya. Nah, ya. Mencoba dikerjakan di buku latihan ya anak-anak. Iya. Nah, sekarang kita lanjut anak-anak. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kalian sudah dapat menarik kesimpulan? Kalau lihat dari sini anak-anak, ini atasnya sama semua, 1, 1, 1, 1. Ini pembilangnya sama ya Bu ya. Ketika pembilangnya sama, maka kita lihat gambarnya ini. 1/2 dengan 1/3. Oh, besar 1/2 ya Bu ya. Dibandingkan lagi dengan 1/4. Oh, lebih besar 1/2, lebih besar 1/3. Nah, ini ada 1/6 dibandingkan lagi 1/6 ternyata paling kecil ya. Kesimpulannya anak-anak, apabila mempunyai pecahan memulai pembilang yang sama, penyebut yang lebih besar maka nilainya lebih kecil. Kalau penyebutnya lebih kecil maka nilainya lebih besar. Nah, anak-anak semuanya sekarang ternyata anak-anak sudah paham, sudah menyimpulkan. Maka Dayu dan Lani mengajak teman-teman untuk mencari artikel dulu. Nah, artikel yang ditemukan itu tentang dampak perubahan cuaca. Yuk, sekarang kita baca yuk dampak perubahan cuacanya. Mari anak-anak kita baca bersama yuk. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang bisa muncul pada cuaca ekstrim antara lain 1. Flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas
orang akan mudah mimisan. 3. Sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh. Ya. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Nah, ini anak-anak. Jadi anak-anak setiap hari harus berolahraga. Ya. Minimal 30 menit setiap hari agar berolahraga, agar tubuhnya tidak mudah kena penyakit, tubuhnya menjadi bugar. Yang kedua anak-anak, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang hari ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Jadi anak-anak tidak boleh telanjang terus di bawah terik matahari, ya, harus dilindungi dengan pakaian. Yang ketiga anak-anak, gunakan masker anak-anak. Ya, yang sekarang ini baru digerakkan menggunakan masker ya Pak. Ya, tidak boleh lepas masker kalau berbicara dengan orang. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Nah, anak-anak semuanya setelah kita baca tadi bersama, sekarang anak-anak silakan dibaca ulang, ya. Kemudian ketika membaca, anak-anak sambil mencari istilah atau apa ya, kata yang berhubungan dengan cuaca, ya, berhubungan dengan cuaca, ya, istilah yang berhubungan dengan cuaca. Kemudian tuliskan di sini. Nah, ini Pak Rahmat kasih contoh yang pertama kita temukan ada cuaca ekstrim. Nah, di situ ada istilah-istilah yang lain tadi banyak, ya, silakan dimasukkan ke sini. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu temukan semuanya, kemudian kita ceritakan, ya, dengan ini otomatis karena tidak bisa bertemu ya dengan tulisan ya Bu Maria. Kita ceritakan ini bukan ditulis di buku tugasmu, ya. Karena cari kata atau istilah khusus ini kamu tulis di buku tugasmu. Kemudian setelah itu kamu ceritakan. Menceritakannya bagaimana? Ini contoh yang diberikan oleh Siti. Nah, ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Nah, seperti itu contohnya. Nah, anak-anak kira-kira bisa ya? Bisa ya, buat ceritanya. Silakan dibuat cerita seperti ini. Anak-anakku setelah selesai bercerita, kemudian Dayu dan teman-teman ada Siti itu melanjutkan dengan belajar yang riang gembira, yakni belajar menari. Nah, diiringi dengan lagu seperti ini. Tarinya kayak kemarin ya, masih ingat tentu ya Bu Maria. Masih ingat ya. Yuk sekarang kita coba tarikan tari yang kemarin dengan iringan lagu seperti ini. Sambil nyanyi ya anak-anak ya. Ya.
anak-anak semuanya, anak-anak semuanya kita usai menyanyi, maka selesai sudah belajar kita pada kesempatan hari ini. Yuk kita refleksikan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana belajar kita hari ini? Iya. Bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan bukan? Kemudian apakah menemukan kesulitan? Tentu tidak ada ya Bu Maria. Kita tadi mempelajarinya dengan detail ya Bu Maria. Matematika tadi membandingkan pecahan, kemudian mencari kata yang berhubungan dengan cuaca, kemudian menceritakannya, kemudian terakhir kita menyanyi dan menari, ya sangat menyenangkan sekali dan nampaknya nggak ada kesulitan tadi Bu. Apa yang belum kamu paham? Sudah paham semua. Nah, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, ini tentu berbeda-beda ya Bu Maria. Kalau saya senangnya pas menari. Nah, anak-anak semuanya, karena sudah usai, yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Nah, anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Dan Pak Rahmat secara pribadi juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umat juga ya anak, mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak, umat juga minta maaf. Sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya di like terlebih dahulu dengan tombol yang ke atas. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa di-share kepada teman kita, kerabat kita yang membutuhkannya, ya, kepada siapapun. Kemudian yang terakhir, jangan lupa di-subscribe, tombol subscribe-nya yang masih bergerak. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.